Ya, saudara, untuk mengetahui lebih lanjut terkait puluhan titik panas yang terpantau di Provinsi Aceh, saat ini kita telah terhubung bersama dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Anang Herianto. Assalamualaikum, Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, dari 31 titik panas yang ditemukan, daerah mana saja yang terdapat titik panas saat ini? Ya, baik, terima kasih. Untuk titik panas untuk pantauan dari BMKG selama 24 jam, yaitu ada 31 titik panas, yaitu yang pertama itu di wilayah Aceh Barat itu ada 1 titik, kemudian di Aceh Selatan 8 titik, sedangkan Aceh Singkil ada 16 titik, Aceh Tengah ada 2 titik, Aceh Tenggara 3 titik, dan Subulu Salam itu ada 1 titik. Jadi total dari pantauan BMKG selama 24 jam ada 31 titik untuk 24 jam dari jam 00 sampai 23. Demikian. Ya, baik, Pak. Apakah saat ini memang sudah masuk ke puncak musim kemarau sehingga sebaran titik panas ini mencapai 31 titik? Bahkan sebelumnya kami sempat menerima informasi bahwa titik panas di Provinsi Aceh mencapai 52 titik. Ya, benar sekali. Jadi sebelumnya juga dari pantauan dari BMKG ada sekitar 52 titik panas yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Nah, untuk bulan Juli dan Agustus di wilayah Provinsi Aceh itu merupakan puncak musim kemarau. Kita ketahui bahwa puncak musim kemarau ini musim dari masa udara dari Australia sehingga membawa udara kering untuk di wilayah Provinsi Aceh itu pertumbuhan awan itu berkurang sehingga potensi-potensi titik panas itu tinggi di Aceh, yaitu di bulan Juli dan Agustus. Begitu juga di Aceh ini di bulan Juli dan Agustus ini juga berpotensi angin kencang yang tinggi sehingga titik panas ini bisa merambah menjadi lebih luas kebakaran hutan dan lahan. Demikian. Baik, Pak. Berarti dapat dikatakan bahwa musim kemarau menjadi salah satu faktor utama meningkatnya titik api di Provinsi Aceh. Baik, Pak. Kemudian dampak apa yang dapat ditimpulkan dari munculnya titik panas ini? Ya, untuk titik panas ini di bulan Juli dan Agustus ini seperti halnya yang katakan tadi merupakan puncak musim kemarau. Nah, ini dampaknya itu terutama juga kebakaran lahan dan hutan. Karena titik-titik panas ini belum tentu merupakan kebakaran hutan dan lahan karena juga satelit pemantau titik panas ini merupakan melihat dari anomali suhu yang ada di wilayah di darat, di permukaan bumi. Nah, ini juga tentunya juga harus kita informasikan kepada pihak-pihak terkait kan apakah di titik panas ini itu merupakan kebakaran hutan dan lahan atau tidak. Demikian. Oke. Baik, Pak, melihat kondisi saat ini di antara musim kemarau, apakah ada kemungkinan munculnya titik api baru di sejumlah lokasi di Provinsi Aceh? Ya, untuk di wilayah Provinsi Aceh di bulan Agustus ini merupakan puncak musim kemarau, tentunya juga masih berpotensi titik-titik panas itu terjadi di wilayah Provinsi Aceh. Untuk bulan depan, bulan seperti bulan September dan Oktober itu memasuki musim pancaroba, tentunya juga panas yang ada di wilayah Provinsi Aceh itu masih terjadi. Kita ketahui bahwa di bulan Juli dan Agustus itu suhu maksimumnya itu berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Nanti akan berkurang di bulan September dan tentunya juga kita lebih berkurang lagi di bulan November, Desember, dan Januari karena kita ketahui bahwa di bulan November, Desember, dan Januari itu merupakan musim penghujan. Demikian. Baik, Pak, dari sampaian Bapak tadi, apakah ada kemungkinan di bulan Desember dan Januari nanti titik api di Provinsi Aceh akan berkurang? Tentunya berkurang karena kita ketahui bahwa di bulan November, Desember, dan Januari itu merupakan musim penghujan, bisa dikatakanlah puncak musim penghujan. Tentunya juga kita belum mengeluarkan rilis resmi bahwa bulan November, Desember itu dan Januari itu musim penghujan. Kita baru melakukan rapat hari Minggu ini ya di Jogja, itu rapat perakiraan musim. Nah, tentunya juga
ketika hujan-hujan itu turun di wilayah Provinsi Aceh, tentunya juga titik-titik panas itu lebih berkurang. Kita ketahui bahwa data dari tahun-tahun sebelumnya, titik panas itu meningkat di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, itu merupakan puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Aceh. Demikian. Baik Pak, sejauh ini selain mengadakan rapat tadi, apakah sudah ada penanganan dini dari BMKG ataupun pemerintah dan instansi terkait agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar ke depannya? Ya, tentunya dari BMKG ini melakukan pengamatan parameter cuaca setiap hari ya, seperti halnya suhu, angin, kelembaban, dan titik panas itu sendiri. Nah, ini titik panas ini kita pantau dari satelit. Nah, kita update itu setiap pagi dan sore. Nah, ketika kita update, kita memberikan laporan 2 kali sehari, kita laporkan juga, kita berikan informasi, kita share ke stakeholder terkait. Seperti halnya kita katakan tadi, ini merupakan belum tentu titik panas ini merupakan kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita share, kita sampaikan ke stakeholder terkait seperti BPBD, BPBA, kepolisian, TNI, Polri, untuk menuju ke lokasi-lokasi koordinat yang kita sampaikan, sehingga kita harapkan ketika benar-benar titik panas ini merupakan kebakaran hutan dan lahan, kita penanganan lebih lanjut, tidak terjadi yang lebih luas. Demikian. Baik Pak, jika kita melihat ada perbedaan antara data di Sipongi, Kemen LHK, dan juga data dari BMKG, di mana data dari Sipongi ini menemukan 10 titik panas, sementara BMKG menemukan 31 titik panas di Provinsi Aceh. Mungkinkah bisa diterjemahkan Pak, apa maksud dari data ini? Apakah ada perbedaan parameter atau perbedaan indikator antara Sipongi dan BMKG? Ya, yang pertama, dari instansi lain seperti Sipongi, dari BMKG, dan mungkin dari pengamatan-pengamatan yang lain itu merupakan sumbernya sama ya, dari satelit Terra Aqua, satelit SNPP, dan satelit NOAA. Namun demikian, kebijakan untuk menentukan threshold atau batas ambang itu berbeda-beda, seperti halnya misalkan seperti suhu atau cakupan luasan. Kalau dari BMKG itu biasanya itu dilihat dari satelit itu, jika 1 km persegi terdapat anomali suhu, nah itu merupakan ada satu titik panas. Nah, itu bisa membedakan. Kita contohkan seperti ini, misalkan dalam 1 km persegi dari BMKG mendeteksi 1 titik panas. Ketika Sipongi ini memberi cakupan yang lebih luas, thresholdnya itu batas ambangnya 5 km, dari BMKG itu 2 kilo itu ada 2 titik. Nah, sedangkan Sipongi mendeteksi baru 1 titik. Nah, tentunya juga itu menjadi salah satu kenapa jumlah titik panas antara instansi-instansi yang berbeda itu bisa berbeda. Demikian. Oke, baik Pak. Terakhir, untuk menyikapi munculnya sejumlah titik panas di Provinsi Aceh, apakah ada himbauan atau pesan kepada masyarakat untuk menyikapi hal ini? Ya, yang pertama yang perlu diwaspadai untuk masyarakat di wilayah Provinsi Aceh, di bulan Agustus ini masih puncak musim kemarau. Yang pertama, titik panas atau kebakaran hutan dan lahan itu masih bisa berpotensi terjadi. Nah, yang pertama, masyarakat diharapkan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, terus tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, dan tentunya karena di wilayah Provinsi Aceh ini perkembangan cuacanya itu sangat dinamis atau perubahannya itu sangat cepat, diharapkan masyarakat bisa memantau informasi terkait cuaca di laman resmi pemerintah, yaitu di BMKG. Saya rasa demikian. Baik Pak Anang, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.